Oke, bagi kamu yang suka nonton film, kamu selalu menemukan dalam film itu selalu saja ada persaingan antara karakter baik dan karakter jahat, karakter protagonis dan karakter antagonis. Karakter protagonis ini seringkali dicitrakan sebagai karakter yang baik, karakter yang menyampaikan nilai-nilai positif, pesan-pesan damai. Karakter antagonis adalah karakter yang berseberangan dengan protagonis dan seringkali digambarkan sebagai karakter yang jahat, karakter yang penuh dengan kelicikan, dengan rencana-rencana buruk gitu yang tidak patut dicontoh. Nah, kali ini kita akan membahas film superhero ya, karena di film superhero ini seringkali terlihat ya garis yang tegas antara karakter protagonis dan karakter antagonis. Karakter protagonis di film superhero sudah pasti karakter superhero-nya ya, karakter yang biasanya sosok yang tampan, sosok yang cantik, yang dibalut dengan simbol tertentu gitu kan. Tapi di sini kita akan membahas tentang karakter antagonis atau villain dari superhero yang mereka sebenarnya nggak benar-benar jahat, atau sebenarnya mereka ini orang-orang yang melakukan kebaikan dengan cara yang tidak dipahami oleh banyak orang, atau cara-cara yang tidak konvensional ya, yang non mainstream gitu, sehingga kesannya jahat. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak juga sih. Ya udah, daripada bingung, langsung aja kita bahas yuk. Kalau kamu penggemar franchise X-Men, pasti kamu sudah tidak asing dengan karakter antagonis yang diperankan oleh kakek Ian McKellen satu ini. Erik Lancer aka Magneto adalah salah satu mutant terkuat dalam jagat X-Men. Mutant ini diceritakan memiliki kekuatan dahsyat berupa magnet yang dapat menarik benda-benda yang terbuat dari besi yang ada di sekelilingnya. Pada trilogi X-Men di awal tahun 2000-an, diceritakan kalau Magneto adalah seorang mutant tua yang ambisius dan memiliki berbagai macam rencana jahat yang tujuannya cuma satu, yaitu berusaha untuk membuat ras manusia tunduk di hadapan ras mutant. Magneto tidak terima dengan ide bahwa manusia dan mutant dapat hidup damai berdampingan. Ketika Michael Fassbender datang dan mengambil alih peran Magneto untuk memainkan versi lebih muda dari karakter ini, kita diberikan ruang yang lebih luas untuk menggali informasi yang cukup mendalam tentang bagaimana karakter ini awal dibentuk. Mengapa Erik Lancer begitu membenci manusia walaupun sahabat karibnya, Profesor X atau Charles Xavier, berupaya untuk meyakinkan dirinya bahwa sebenarnya mutant dan manusia tidak perlu bermusuhan. Bahkan berulang kali Profesor X berupaya untuk meyakinkan bahwa jauh di dalam diri Magneto, seorang Erik Lancer adalah mutant yang baik, yang juga percaya bahwa mutant dan manusia dapat hidup dengan damai tanpa adanya konflik. What happened to them? It was terribly wrong. But come back to us. I can help you. Seorang Erik Lancer kecil mengalami trauma ketika ia dengan mata kepalanya sendiri menyaksikan kematian ibunya di tangan seorang serdadu. Hanya karena Erik Lancer menolak untuk menunjukkan kekuatan mutantnya pada serdadu itu. Try. Di beberapa kesempatan sebenarnya Erik Lancer telah mencoba untuk percaya pada saran sahabatnya Profesor X untuk berbaur dengan manusia dan hidup normal layaknya manusia biasa. Ada satu bagian terbaik dari cerita ini, di mana ketika di film X-Men Apocalypse, seorang Erik Lancer benar-benar mencoba untuk hidup normal selayaknya manusia biasa. Dia menikah, bekerja, dan memiliki seorang putri sebagaimana seorang suami pada umumnya, sampai ketika kekuatannya diketahui oleh orang-orang di sekelilingnya. Yang terjadi setelahnya adalah keluarganya terbunuh, dan itu lagi-lagi disaksikan sendiri oleh seorang Erik Lancer yang kemudian percaya bahwa takdirnya memang benar-benar untuk menjadi Magneto, seorang mutant yang tidak akan pernah percaya bahwa manusia bisa menerima kehadiran mutant di tengah-tengah mereka. Erik Lancer adalah contoh bagaimana seseorang yang baik, yang kemudian merasa terdesak, yang tidak diterima keberadaannya, yang merasa dikhianati, dikecewakan oleh lingkungan, kemudian dia berupaya untuk melawan balik, menunjukkan sisi jahatnya. Itulah kenapa saya memasukkan Magneto pada urutan pertama
di pembahasan kali ini, karena bagi saya Magneto bukanlah seorang antagonis yang benar-benar antagonis, atau sebenarnya dia adalah karakter baik. Hanya saja karena keadaan memaksanya menuju ke titik di mana dia harus melakukan perlawanan. Sebenarnya apa yang dilakukannya semata-mata hanya untuk upaya defensif mempertahankan dirinya sebagai seorang mutan yang merasa terancam dengan keberadaan manusia. Bagi saya ini sangat relatable dengan kehidupan kita, di mana seringkali kita merasa diri kita lebih baik daripada orang lain. Padahal itu semata-mata hanya karena kita ngerasa tersaingi aja. Kita berupaya untuk menyingkirkannya. Kadangkala tanpa kita sadari, kita mendorong seseorang ke titik terendahnya sehingga orang itu berupaya untuk melawan balik dengan cara yang jauh dari pikiran kita. Dan bisa jadi cara itu adalah cara yang paling jahat dan paling kejam. Kayaknya kita tidak perlu mempertanyakan lebih jauh tentang alasan kenapa Loki harus berada di antara tokoh-tokoh yang kita bicarakan kali ini. Pada awal kemunculannya di The Avengers, dia langsung mendapatkan respon positif dari penggemar Marvel khususnya. Walaupun menurut saya saat itu Loki sebenarnya tidak pantas atau kurang pantas ya. Ini pandangan saya pertama kali melihat Loki di film Avengers ya, ketika pertama kali dia muncul. Bagaimana mungkin seorang Loki yang bahkan menghadapi seorang Hulk seorang diri aja ia tidak mampu. Bagaimana mungkin seorang Loki yang cupu, yang lemah, yang gak ada papanya itu bisa berhadapan dengan sekelompok pahlawan super yang karakternya sudah sangat kuat diceritakan di film-film sebelumnya. Ya, tapi akhirnya kita tahu sih tujuannya kenapa Loki ini harus dimunculin pertama kali, dan pada perkembangan selanjutnya kita melihat perkembangan karakter Loki ini sangat-sangat bagus dan dia kemudian menjadi karakter favorit banyak penggemar Marvel termasuk saya. Ide untuk membawa persaingan kakak dan adik ke dalam sebuah film bergenre superhero mungkin merupakan salah satu yang terbaik yang pernah dilakukan Marvel dalam cinematic universe mereka. Loki hanyalah seorang adik yang selalu membanggakan kakaknya sebagaimana seorang adik di seluruh dunia. Di sisi lain, Loki juga menganggap Thor adalah kompetitor baginya. Thor sebaliknya adalah seorang kakak yang penyayang dan protektif pada adiknya. Thor sangat menyayangi Loki, namun di lain kesempatan dia bisa sangat membencinya. Thor bisa sangat marah kepada Loki, namun berkali-kali kita lihat Thor dapat menangis karena merasa kehilangan atas kematian Loki yang berkali-kali pula kita tahu itu hanyalah tipuan. Loki yang selama ini dikenal tengil dan licik berusaha untuk melindungi kakaknya dari ancaman Thanos. Dan Thor lagi-lagi harus menangisi kematian adiknya yang kesekian kalinya di tangan Thanos ketika The Avengers Infinity War baru saja dimulai. Kisah Loki dan Thor adalah kisah yang kompleks, bukan hanya tentang superhero, tapi bagaimana mereka menunjukkan rasa persaudaraan, kisah platonik yang penuh dengan kekonyolan, dan persaingan antara kakak beradik yang bisa membuat kita terbawa suasana. Mungkin juga buat para orang tua yang sering membanding-bandingkan antara kakak dan adiknya ya, karakter Loki dan Thor ini sering bisa menjadi referensi yang bagus ya, bahwa sebenarnya itu nggak bagus gitu membandingkan antara kakak dan adik, dimana kita tahu Loki ketika kecil dia sangat-sangat iri kepada Thor yang kesannya selalu mendapatkan perlakuan istimewa daripada ayah mereka gitu. Di tahun 2020 ini, lonjakan populasi manusia kurang lebih berjumlah 7 miliar lebih orang. Bayangkan 7 miliar lebih orang manusia di muka bumi yang menggerus kekayaan alam secara gila-gilaan. Tentu saja ini akan mengganggu keseimbangan. Tentu saja kita tahu ini akan berefek pada semakin berkurangnya air bersih, semakin berkurangnya lahan tempat tinggal, semakin berkurangnya bahan pangan, dan berbagai macam efek buruk lainnya kalau dibiarkan. Itu kenapa program-program dari pemerintah di berbagai negara, khususnya di Indonesia yang kita tahu ada namanya program keluarga berencana. Program ini tentu saja untuk menekan angka kelahiran, untuk mengurangi, untuk menghambat laju pertumbuhan penduduk di wilayah Indonesia, dan secara nggak langsung untuk turut mendukung adanya upaya menghambat pertumbuhan penduduk dunia. Tapi gimana kalau kamu punya jalan pintas yang lebih efektif dan efisien daripada program-program tadi? Kalau kamu bisa mengumpulkan 5 kekuatan yang ada di alam semesta dalam wujud 5 batu, lalu dapat mengurangi kepadatan penduduk dunia hanya dengan 1 jentikan jari. Dalam komik,
Thanos diceritakan terlahir dari bangsa Eternal dan kemudian dikucilkan oleh keluarganya sendiri karena terlahir berbeda dari bangsanya kebanyakan. Karena merasa dikucilkan, Thanos kemudian tumbuh dalam rasa dendam kepada keluarganya sendiri dan bertekad untuk menghadapi bangsanya suatu saat nanti. Ia pun berkelana ke seluruh alam semesta sehingga bertemu dengan Dewi Kematian dan kemudian terobsesi pada sang Dewi. Karena untuk menunjukkan rasa cintanya kepada Dewi Kematian, Thanos berupaya mengumpulkan Infinity Stone yang ada di seluruh jagat raya untuk menaklukkan semesta. Thanos versi MCU yang kita kenal adalah Thanos yang lebih humanis, lebih idealis, dan lebih masuk akal. Misinya untuk menaklukkan dunia bukan semata-mata untuk menunjukkan bahwa dia ingin menguasai dunia, tetapi karena hal yang sebenarnya adalah hal yang mulia, yaitu untuk menjaga keseimbangan. Dia tidak terobsesi dengan kekuasaan seperti apa yang diceritakan dalam komik, tapi Thanos versi film adalah Thanos yang memiliki keprihatinan sosial bahwa dunia akan terancam dengan semakin padatnya jumlah penduduk dunia yang mengancam keseimbangan sumber daya. Untuk itulah, ia menggunakan Infinity Stone dan dengan jentikan jarinya, ia melenyapkan separuh penduduk bumi. Thanos juga tidak membunuh orang-orang yang dihilangkannya. Dia cuma memindahkan separuh populasi penduduk bumi ke sebuah tempat yang disebut dengan alam kuantum. Kita sudah mengenal tentang teori alam kuantum ini di film The Ant-Man. Kita bisa membuktikan hal ini dengan melihat bagaimana Thanos merayakan keberhasilannya menaklukkan dunia. Alih-alih merayakan keberhasilannya seperti layaknya seorang pemenang yang baru saja menaklukkan dunia, Thanos justru memilih menyepi di sebuah tempat yang damai, jauh di galaksi, dan menghancurkan Infinity Stone. Ini menunjukkan bahwa dia tidak punya tendensi apapun kecuali benar-benar ingin menjaga keseimbangan dunia. Oke, dan agar ini tidak menjadi pembahasan tentang karakter-karakter film Marvel aja ya, jadi kita akan mencoba untuk menambahkan karakter dari film DC. Dan sebenarnya memang agak sulit sih memilih karakter lain yang ditampilkan di film-film DC ya, karena sejauh ini yang saya tahu itu yang pernah saya lihat gitu, karakter-karakter di film-film DC selalu menampilkan karakter lainnya, terutama karakter-karakter lainnya di sini adalah karakter-karakter antagonis yang mainstream, yang mereka benar-benar berbuat jahat ya karena mereka penjahat gitu. Tapi kemudian saya menemukan film yang sangat fenomenal di zamannya, apalagi kalau bukan filmnya Christopher Nolan ya, dengan trilogi Batman-nya, trilogi The Dark Knight. Di film Batman begini, film bagian pertama, karakter Ra's al Ghul ya kan, Ra's Ghul ya, saya suka menyebutnya Ra's Ghul sih, Ra's al Ghul. Itu karakter yang sangat-sangat kuat dan sangat-sangat keren sih menurut saya. Kalau Ra's al Ghul versi komik ini orang yang berumur panjang ya, usianya kalau nggak salah udah ribuan tahun gitu, dan misinya memang sama seperti yang digambarkan di film gitu. Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk menegakkan kebenaran sih. Ra's al Ghul dalam film versi Christopher Nolan dibuat lebih humanis, dibuat lebih realistis gitu. Dia memimpin sebuah organisasi besar bernama League of Shadow, Liga Bayangan ya. Organisasi ini tujuannya adalah untuk membumi hanguskan tempat-tempat di mana kejahatan tidak bisa ditoleransi lagi gitu. Artinya bagi mereka kejahatan, kebaikan itu seperti hitam dan putih gitu. Hitam artinya harus dihancurkan dan putih harus ditegakkan. Jadi nggak ada alasan gitu, nggak ada ibaratnya nggak ada toleransi apapun untuk sebuah kejahatan. Walaupun di tempat itu masih ada sedikit orang baik, mungkin masih ada sedikit harapan, mereka nggak peduli gitu. Jadi pokoknya kalau emang kotanya itu umumnya udah jahat ya sekalian aja dihancurin kayak gitu. Misi selanjutnya mereka adalah menghancurkan Gotham City ya, tempat dimana Bruce Wayne, karakter utama di Batman ini dilahirkan gitu. Harapannya Ra's al Ghul sih agar supaya Bruce Wayne ini sebagai putra mahkota, sebagai aset terbaik di kota Gotham, bisa berdiri di sisinya untuk bersama-sama menghancurkan Gotham sebagai sebuah kota yang penuh dengan tiran ya. Tapi yang terjadi alih-alih memilih kebenaran yang seperti dipikirkan oleh gurunya Ra's al Ghul, Bruce Wayne memiliki konsep sendiri tentang kebenaran. Kita tahu kemudian Bruce Wayne memilih personanya sebagai Batman untuk menegakkan keadilan. Dia masih percaya bahwa di Gotham masih ada orang-orang baik yang perlu diselamatkan dan tidak perlu untuk menghancurkan Gotham.
untuk menegakkan kebenaran, cukup untuk membasmi penjahat-penjahatnya aja gitu sebenarnya, walaupun dia harus melakukannya seorang diri. Ya intinya seperti itu. Jadi ada dua perspektif nih tentang kebenaran di film ini, dan ini sangat menarik ya, gimana Nolan sesuai dengan ciri khasnya selalu membawa cerita-cerita filmnya ke bentuk yang lebih realistis gitu, sehingga mudah dicerna dan diterima oleh penontonnya. Oke, sepertinya segitu dulu untuk pembahasan kali ini, dan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada banyak sekali kekurangan dalam penjelasan di video ini. Banyak yang belum dimengerti karena mungkin penyampaiannya yang kurang menarik, atau mungkin penyebutan beberapa hal yang kurang spesifik atau kurang jelas ya. Mohon masukannya, silahkan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah. Biasakan berkomentar dengan positif, komentar yang membangun, kritik dan saran yang sangat-sangat membangun, sangat-sangat diperlukan untuk perkembangan channel ini ya. Jadi tolong masukannya dari teman-teman sekalian. Oh ya, buat kamu yang mungkin dari tadi mikir kenapa sih film-film yang dibahas semuanya dari DC dan Marvel, ya itu karena film-film superhero sekarang yang menjadi kiblat adalah film-film Marvel dan DC. Tapi mungkin sahabat-sahabat punya masukan preferensi film superhero selain DC dan Marvel, bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah ya. Sampai ketemu di kesempatan yang lain, semoga kita selalu sehat, dan saya Dimas Prey. Jangan pernah berhenti untuk belajar.